وجوار الحاج محمد حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Yanur telah jauh-jauh dari Banjarmasin mengundangkan undangan kami ini pada malam hari ini dalam rangka acara safari dakwah beliau. Mudah-mudahan nanti apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghemat waktu, marilah kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga ceramah agama atau mau'izah hasanah, yang keempat penutup doa. Kami mintakan tadi untuk doa haul nanti dibaca oleh Habib Rashid untuk kami mintakan kepada beliau. Kemudian yang terakhir penutup. Untuk acara pertama yaitu pembacaan surah Al-Quran. Dengan ini kami mintakan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Yanur waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Antum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil
هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, semuanya yang berhadir, pecinta Rasulullah, pecinta majelis ilmu, yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa berkumpul di tempat ini, walaupun dalam keadaan waktu nang talanduk molor dari jam asalnya, asal pian tahu, karena ini merupakan ada miscommunication, ada kesalahpahaman sedikit gitu. Jadi di sini menghubungi ulun iyakan malam Ahad malam ini. Masuk lagi nomor sebutingnya, manapun nih guru kayak apa kita peresmian majelis. Iya, ulun langsung jawab. Malam Ahad itu sudah ulun tentukan. Langsung juga dicatatnya. Akhirnya sekali dikonfirmasi lain lokasinya. Ini di Kota Palangka, nah sebutingnya di Bukit Batu. La ilaha illallah. Ini bahasa sahan kami kan. Jadi seikong disuruh membatalkan, hanya tak dahulu di sini nama pada. Di situ tadudi ulun mabadahi itu sebujurnya. Disuruh babatal bu undur orang kada mau, kami sudah jalan macam-macam itu dan ini. Akhirnya
diatur sebaiknya, ya kayak inilah kejadiannya. Nah, itu jadi minta ridho ulun minta halal karena pian talawas mahadagi. Jadi kata bapak lah sesekali kita ampihan jam 12 loh bapak. Sesekali lah. Alhamdulillah akhirnya terkumpul juga. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian, pada malam hari ini sahibul barnamij yang memiliki ini acara, beliau berhajat agar dibacakan manaqibnya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Mudah-mudahan dengan kita membaca dan mendengarkan manaqib sidin ini, Allah Ta'ala melimpahkan rahmat yang banyak lawan kita, serta mengabulkan apa yang kita hajatkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, terlebih khusus kepada hajat yang ampunnya acara pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra, beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Nabi. Tatuha Siti Khadijah 15 tahun pada Nabi kita. Tapi beliau dipilih Allah menjadi jodohnya Nabi kita. Walaupun dalam ilmu fikih, dalam aturan fikih, bagusnya laki itu tuha pada bini. Itu cuma bagusnya. Kalau bisa laki itu tak tinggi laki pada bini. Aturan sebagusnya. Tapi ngarannya jodoh ada kawa di tangan-tangan ya. Ngarannya jodoh ada tahu mau tinggi bininya pada lakinya mau aja. Dan semuaan itu ada hikmahnya. Tinggi laki pada bini ada hikmahnya. Tinggi bini pada laki ada hikmahnya. Amonnya tinggi laki pada bini, bola lampu pecah, laki ya naik. Tapi lamonnya tinggi bini pada laki, bini naik ke atas. Ada aja hikmahnya bini naiknya, mananya laki minti pakan. Ada aja hikmahnya. Ada aja hikmahnya, jangan diprotes doain Allah Ta'ala tuh. Bagus dia presiden. Ada orang yang dipilih tatuha bini pada laki, contohnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Dan contoh yang paling nyata ulun, tuha bini ulun pada ulun 2 tahun tuhainya, artinya kan tuha bini pada ulun, tapi memuha tata kanung bini pada ulun. Nah, ini Rasulullah kayak itu. Jadi jar-jar di fikih itu bagusnya kayak itu bang, bagusnya. Jadi umur tatuha laki pada bini, mbah itu tinggi dan tinggi laki pada bini. Mbah itu kawanya mengkawa sugih laki pada bini, sugih laki pada bini. Dan ini bagus aturan macam ini. Bila laki tersugih pada bini, bini kada kawa semena-mena lawan kita. Kalau tersugih bini pada laki, nah ini bahaya deh. Bahaya biar bila kumamai lah teh. Mau jadi kumamai juga. Sugih bini pada laki, bahari awak datang ke situ bawa baju salam ber, tapeh salam ber. Itu kena sambetinya toh. Bila mau tak kalahi lawan dinya, no hanya bakal cap pinggang. Ingat ke bahari tahun 80 kawin pemulaan anak kok. Sini bawa baju salam ber, tapeh salam ber, pistol sabilah gitu. Apa ini bakal cap pinggang aja? Kenapa nyawan kena kayak itu? Inya merasa sugih pada laki. Coba mata sugih laki pada bini, berpikirnya tak membaik. Nah, apa abahnya? Ini laki. Rumah ampun kok, motor ampun kok. Langsung ranai kayak apa sih bodohnya? Tuh nang kuning di tangan tak penuh kan dia. Ada lilin kukutiknya. Ini ampun abahnya aja. Itu tuh untungnya mensugih laki pada bini lah, itu untungnya. Dah kembali ke manaqib. Jadi Sayyidah Khadijah 15 tahun lebih tua daripada baginda Nabi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau, memilih beliau jadi orang mulia dunia, mulia akhirat dengan jalan beliau dipertemukan dengan Nabi Muhammad.
Ini jalan Allah yang mengulahakan supaya Sayyidah Khadijah jadi wanita yang paling mulia, yang sangat istimewa, dipertemukan dengan Nabi. Akhirnya ini menjadi sabab, menjadi jalan sidin bahagia dunia, bahagia akhirat. Pokoknya kita ini hidup di dunia nang kaya wayang, dimainkan oleh seorang dalang. Mau hidup kita susah, mau hidup sugih, mau hidup nyaman, hidup gembira, mau hidup sehat, mau berpenyakit, itu semuaan ada aturan dari Allah. Mau selamat, mau celaka, berataan sudah ada tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaffal qalam, polpen itu sudah kering. Di Lauhil Mahfuz, takdir itu sudah dituliskan Allah. Fulan takdirnya nang kayak ini, si Anu takdirnya nang kayak ini, si Anu takdirnya kayak ini. Tinggal kita menjalani aja. Menjalani apa yang ditakdirkan Allah. Nah, nangkana lawan Sayyidah Khadijah, sidin ditakdirkan Allah beruntung dunia, beruntung akhirat. Jalannya dipertemukan Allah sidin dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang kita, apakah takdir kita nih pacang jadi orang beruntung dunia sampai akhirat atau kayak apa? Wallahu alam, kita ada tahu. Tapi sudah ada gambaran daripada Nabi kita. Di antaranya Nabi kita menyebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa nang dikehendaki Allah jadi orang baik, pasti jalannya dipahamkan dalam urusan agama. Amunnya pian digarakakan Allah mau duduk, mau hadir di majelis ilmu, berarti canggarannya pian paham lawan agama. Mun paham lawan agama, berarti pahamannya pian dipilih jadi orang baik. Mun dipilih jadi orang baik, ini ciri beruntung dunia sampai akhirat. Bisa lagi kita mengukur, bila kita rajin aja bakal kaji ilmu agama, insya Allah kita termasuk orang beruntung dunia akhirat. Ini sudah harapan kita nih. Ya makanya jangan koler nuntut ilmu lah, jangan koler. Di mana ada majelis datangi, jangan koler nuntut ilmu. Utlubul ilm, tuntutlah ilmu, kata Sayyidina Abu Darda. Tuntutlah ilmu. Fa in ajaztum, jikalau kalian lemah dalam menuntut ilmu, fa ahibbu ahlah, maka hendaklah kalian mencintai kepada ahlul ilm. Ahlul ilm siapa? Muallim wal muta'allim. Al muallim wal muta'allim, nang ma'ajar lawan nang belajar, itu namanya ahlul ilm, orang yang berkecimpung dengan ilmu. Tapi rumus pertama, utlubul ilma, tuntut dulu ilmu, tuntut selama hayat masih dikandung lintuhut, tuntut ilmu. Orang dikandung badan, lintuhut bujur, lemah lintuhut pian alih. Nah, tuntut dulu ilmu di jalan pertama, perintah pertama, PL amar pertama, utlubul ilm. Tuntutlah ilmu selama kita ada waktu, ada kesempatan, ada umur, awak sehat, pokoknya tuntut ilmu. Di mana ada majelis kita datang, duduk di situ. Tapi bila sudah sampai waktunya jadi seorang yang ajiz, lemah. Fa in ajaztum, jikalau kalian sudah lemah, garing, banyak udur, kada kawal lagi dah kena angin malam, di Karasi juga turun ma'arifnya seminggu ya. Turun majelis ilmu hari malam, garingnya seminggu. Tobat seminggu sembuh, turun pulang seminggu pulang garing. Ini ajaz sudah nih, lama. Mun sudah lama kayak itu di bapak nuntut ilmu dah kawal lagi, fa'ahibbu ahlah. Cintailah kepada orang yang berkecimpung dengan ilmu. Si guru dicintai, nang mengaji pun dicintai. Jangan orang menuntut ilmu dihapa. Ini ada orang nuntut ilmu lalu hadapan seorang bau surga. Mahina benar. Bagus juga kan kita nang paham, aminakan aja. Amin. Mudahan bujuran atau masuk surga kan kayak itu. Aminakan aja, jangan diangsule. Ini bangsul, situ bau neraka. Itu bisa menghilang bau surga dari gara-gara diangsule. Dosa diangsule biar aja orang manuk bau surga jarak amin. Kayak itu aja sudah. Apalagi lawan muallimnya, lawan tuan gurunya, jangan coba-coba menghina. Hati-hati, jaga muntong, jaga lidah, jangan mencaci maki orang alim.
Jangan umpatan orang nang menyambat-nyambati orang alim. Setiap manusia ada bisi kekurangan, ada bisi aib. Orang alim jangan pian pandang sempurna berataan. Setiap orang alim ada bisi kekurangan. Guru si A di sini kurangnya, guru si B di sini, semuaan ada. Nah kita nang tahu kekurangan jangan menyambati. Dimaklum aja. Setiap manusia ada kekurangan. Ini dihapa, diwada. Aku jalan guru si anu tuh kadempang beberapa galaku pareng. Ceramahnya tuh napa seujung buku ya gitu. Ini gini guru si anu ini kurangnya sini, guru si anu ini kurang. Habis berataan tuan guru dibacain. Seorang siapa? Sekolah pondok kade, paham agama kade juga. Anak bapak manusia raya. Alih, ya apa ya? Mahapa orang pak iyanya. Coba dipikirkan seorang siapa? Jakanya seorang nih wali kutub kah? Misalnya mendekte orang-orang bawahan wajar. Ini orang bawah mendekte orang atas. Udah mendewang kalau om. Mendewang kalau om jual tuh apa tadi? Ada mendewang keadaan. Orang didekti, ayolah dikti diri sendiri aja. Hasibu anfusakum, introspeksi diri masing-masing aja. Ada usaha introspeksi orang, apalagi orang alim. Gawian orang alim tuh kadang-kadang ada yang bisa kadang masuk di otak dia. Ada kita orang awam nih melihat gawian orang alim nih kayak ini, kadang masuk menurut otak kita. Menurut aku jar kadang pas guru tuh kayak itu. Kena dulu. Kalau kau sidin ada nang dipandang sidin nang lain. Jangan seudon dulu tuan guru. Pernah kita mendengar seorang imam waktu jadi imam di hadapan anak muridnya, nah sembahyang bersisipak. Nah, sambil baca Fatihah, baca ayat, nah bersisipak. Bersisipak lebih pada kalau kali. Nah, batis nih mun bergerak mengangkat ke ini aja sudah sekali. Gerakan ke ini dua dah. Nah gini nah, tak langsung. Tak sipak, sipak terus. Maka gurunya memandahkan bila 3 kali berturut-turut batal, sedangkan gurunya mengangkat 5 kali menyipak. Tetap sidin harus baca ayat. Pas nanti bujuran imam tuh maetirat. Nah guru nih melanggar undang-undang saja. Iya guru nih kada ingat sidin apa ayo menyebati macam-macam. Akhirnya tuntung. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa aja sidin tadi nyambati aku? Langsung dikasyaf sidin. Siapa namanya berarti aku tadi? Aku di Jesidin begegawin ini ada alasanku, tahukah? Apa ada begegamitan lagi ya? Kau wajahnya buat tadi. Aku jadi kau. Aku udah ada umpatan. Aku tahu aja sih kau. Mun gurunya tuh pasti ada nama suara dalam hati kayak itu aja. Haram kau sih kau. Aku tahu. Berarti kan tahu. Dede, nah apa memang aku. Pokoknya Jesidin jaga hati ikam lawan aku. Jaga jangan sampai sangka jahat lawan aku. Ikam tahu aja sini jadi batisku tadi menyipak-nyipak. Aku melihat kawanku di negara anu ingat sakarat, hendak meninggal dunia. Syaitannya banyak benar. Ma'aur sidin supaya su'ul khatimah. Aku nyalamatakan kawanku supaya husnul khatimah. Kusipak syaitannya. Iba kusipak ada lagi tak tinggal kusipak pulang sampai habis di sini, sampai kawanku kalau mau ucap la ilaha illallah habis hinanya aja aku hampir nyipak. Itu tuh hai di sini jadi betisku bergerak. Nah itu tuh hikmahnya. Jadi ada kadang-kadang gawian orang alim itu di luar akal kita, yang kita kadang mengerti apa tujuan mereka. Itu nah makanya jangan suudon, jangan sangat jahat dan orang alim khususon jangan. Apalagi orang wali jangan disangka jahat, biarlah jangan. Apalagi biar berhadapan walawan wali majzub, pasang hati baik-baik aja sudah. Jangan hendak hati macam-macam. Hadapan wali majzub habis biar didikti bubuhan sidin. Wali majzub, banyak wali majzub. Jakarta adalah wan sehat. Wan sehat tuh jazabnya luar biasa itu. Ada kawa anu hati rigat sedikit langsung aja, hantam sidin. Langsung kurangnya kasyaf ya. Banyaklah kesaktian wasihan itu nang terbukti, nang karomatnya ditampaikan Allah Ta'ala. Kamu beli mobil Dewan Sehat, mobilnya Fortuner warna putih, ini uangnya sekali dibuka daun 1 koper, tapi nang
nang disuruh di bepuku sangka baik aja, apa nang disuruh wali pasti ada hikmahnya. Bawa ke dialer mobil nukar Fortuner warna putih, nah duitnya hitungi bayar dibuka kuper duit sakuper itu isinya aslinya daun, jadi duit hitungi pas seharga Fortuner, kada kurang kada lebih. Nah yuk saktinya itu tuh saksinya ada biar nang artinya langsung melihat, kita langsung bukan bir lawan saksinya. Kami menyaksikan bahwa duit berubah jadi apa, daun berubah jadi duit. Kita mungkin duit berubah jadi daun. Saking karingnya, saking karingnya duit berubah jadi daun ya. Kasihan. Nah, ini buka dompet daun di sini. Karing pada kalaras lagi. Orang berapa hari sejempel pirot dari sini. Sejempel pirot jempel. Sejempel pirot. Berapa hari berucap naga itu. Allah karim. Jadi tuntut ilmu, biarlah jangan kadang nuntut ilmu. Mun kada kawa lagi sudah lamahan, cintailah orang yang berkecimpung dengan ilmu. Fa illam tuhibbuhum, jikalau kalian kada kawa mencintai bang, fala tubghiduhum, jangan kalian mencaci maki. Mencintai sudah kada kawa, mencaci maki barang jangan. Jurang ikam setuju lah kalau orang hadir majelis, ada aja. Bahkan saya lagi kada juga aja. Nah nama antara ini fala tubghiduhum ngarannya. Mencintai kada, membenci kada. Itu minimal itu. Ini sudah mencintai kada, membenci payahnya. Nah ini naudzubillah min dzalik lah. Biasa kita mendengar majelis taklim ditawak orang pakai batu, biasa. Sampai majelis orang bermajelisan diusir, biasa. Kita dengar kayak itu, maklum. Ini ilmunya Nabi Muhammad. Banyak orang-orang yang kada katuju, orang yang memang hatinya dipilih Tuhan min ahlin nar. Memang orang itu ditunjuk Tuhan jadi ahli neraka. Tahu ilmunya Rasulullah, dibencinya. Memang kayak itu sudah. Jadi perjuangan Nabi kita. Nabi hendak dibunuh, Nabi difitnah, Nabi dicaci maki, macam-macam. Tapi itu diterima oleh Nabi kita dengan lapang dada. Ya orang-orang yang menjalani jalan itu pasti mengalami caci maki, pasti mengalami sambatan orang, pasti difitnah orang, pasti dijahati orang, pasti biar. Nah, sandal buang orang biasa, ditumpahi orang jangan rancak. Itu ditumpahi orang ini sandal guru jangan tumpahi orang anu ukur likir kulit biasa. Nah kayak itu tuh biasa, bawa kurehing aja. Tapi menang sudah apa namanya diangkat Tuhan, kada mau lagi sandal apa namanya ditumpahi orang dengan paling pengawal nama jejak sandal sidin. Nah hadirin sekalian rahimakumullah, inilah Sayyidah Khadijah, orang yang dipilih jadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Sayyidah Khadijah Allah lebihkan dibanding dengan bini-bini Nabi yang lain. Apa kelebihan beliau? Di antaranya Sayyidah Khadijah lah yang paling banyak memberi Rasulullah keturunan. Bini Nabi yang lain kada kecuali seikung lagi, Mariyatul Qibtiyah. Anak namanya Ibrahim, itu pun meninggal lagi halus. Nang 6 anak Rasulullah itu semuanya datang dari Sayyidah Khadijah. Qasim, Abdullah, 2 anak laki-laki Nabi. Qasim, Abdullah dari Sayyidah Khadijah. Tapi meninggal lagi halus juga, kada sempat, artinya sampai ke Tuhan itu kada sempat. Apa hikmahnya ya Nabi kada ada bisi anak lelakian? Apa hikmahnya? Hikmahnya sebuting, ini sebagai ciri Nabi-nabi yang lain bila bisi anak rata-rata menyambung risalah kenabian abahnya. Nabi Zakaria bisi anak Yahya, Zakaria jadi nabi, Yahya jadi nabi juga. Ibrahim jadi nabi, bisi anak kedua Ismail lawan Ishak, Ismail jadi nabi, Ishak jadi nabi. Rata-rata kayak itu. Sedangkan Nabi kita Muhammad diciptakan Allah jadi penutup para nabi dan rasul. Maka supaya hal itu jelas tertutup, maka Nabi bisi anak lalakian diwafatkan oleh Allah lagi halus.
sebagai pertanda bahwa tidak ada lagi yang menyambung risalah kenabian beliau. Maka nang hidupnya anak Nabi kita semuanya bibinian. Binian semuanya nang hidup. Yang paling afdal di antara mereka Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Sayyidah Fatimah inilah anak Nabi yang luar biasa, bahkan disebutkan paling mirip dengan Rasulullah. Yang paling mirip dengan Rasulullah itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Allah pilih, kada kalah dengan lalakian. Kalau lalakian setiap hari bisa sholat 5 waktu dan kada ada perainya, Siti Fatimah pun kada ada perai. Kenapa? Siti Fatimah Allah beri kelebihan tidak pernah haid. Tapi ajaib, kada suah haid tapi mau batianan. Ajaib. Amun binian wadah kita mau kada haid lagi, badai dia. Harapan kawan batianan. Ayo, ada benda lo. Wadah kita tuh. Mun kada haid pasti biar wadah kami tuh ada binian mulai bujangnya ada suah haid. Ada haid sampai kawin ada suah haid. Sampai ini ada suah banaknya. Karena mau banak. Mau nang tuha-tuha orang expired nih itu sudah. Minta maaf lah expired. Ada luar sah itu biasanya. Nah sudah stop daripada haid itu kan biasanya ada mau banak lagi biasanya. Tapi mun keajaiban Allah Ta'ala mau aja terjadi. Contohnya lawan Siti Fatimah kada haid tapi mau batianan. Itu hebatnya dan ini ajaibnya luar biasa. Dan Sayyidah Fatimah Allah berikan pun tidak pernah mengalami nifas. Ibarat dibahasakan nifasnya cuma sekejap mata. Lahir Sayyidina Hasan, lahir Sayyidina Husain, langsung habis, langsung berhasil, langsung bisa sembahyang beliau. Maka kehebatan Sayyidah Fatimah tidak mengalahkan dengan seorang laki-laki. Sama beliau dengan laki-laki. Laki-laki tunai puasa Ramadan, beliau pun tunai. Karena kadada nang menghalangi semacam bibinian nang normal ada haid. Kadada itu Siti Fatimah Allah pilih spesial. Nah maka dari situlah muncul orang-orang mulia. Dari Sayyidah Fatimah yang dikawinkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika akad nikah selesai, Nabi mendoakan kepada mereka berdua. Didoakan oleh Nabi kita, jama'allahu syamlakuma wa baraka alaikuma wa akhraja minkuma al-katsirat thayyib. Itu doa Rasulullah khusus untuk Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Semoga Allah selalu mengumpulkan kalian, memberkahi kalian berdua, dan Allah mudah-mudahan mengeluarkan dari kalian berdua al-katsirat thayyib, keturunan yang banyak dan suci. Doa itu diijabah oleh Allah. Maka anaknya Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali menurunkan keturunan. Di antaranya Sayyidina Hasan menurunkan keturunan. Ini marga Habaib dan Syarifah Al-Hasani. Ini banyak di daerah Mesir, daerah Mekah, tapi Indonesia jarang. Al-Hasani ini jarang ada di Indonesia. Ada memang ada, tapi jarang kayak itu. Kalau ada yang datang-datang mengaku Al-Hasani, jangan percaya dulu. Kayaknya dulu kita percaya, dicek dulu. Jujur kada Habibnya nih. Wah ini punya Habib incaran. Karena Habib palsu. Maka Habib palsu ini mengolah KTP juga. KTP Habib Pak, bercatat nomor serinya 1000 sekian, keturunan Nabi kesekian. Ada catatannya, maktabnya udah tulis ya maktab anu nama ngeluarkan. Tapi habaib kita sudah angkat bicara semuanya. Jadi para habaib, kami dari para habaib semuanya mempercayakan pencatatan nasab kami hanya kepada maktab daimi. Jadi apabila KTP-nya itu dikeluarkan oleh maktab daimi, sahih Habibnya, bujur Habibnya. Kalau keluar daripada maktab yang lain, mereka beliau-beliau tidak berani menjamin kesahihannya, kecuali yang bisa meneliti dan membuktikan, hajar kita percaya bahwa itu Habib yang asli. Nah ini banyak yang palsu, cukup sudah pian nang dulu-dulu. Jangan lagi kita tabung ulangi. Ada yang 10 juta jingkar habis. Ada yang 20 dekatnya Habib palsu nih. Ada yang mengawin anak lawan sidin. Menyasal sidin jika aku tahu aja nang buntet tuh tampar betul. Coba, ini tak tipu oleh gamis, tak tipu oleh bolang, tak tipu oleh pakaian kayak itu lah.
mengakuinya percaya, langsung baca Quran kada bisa, baca apa-apa kada bisa, kan percaya aja. Karena melihat gemisnya gonol, imamahnya gonol, nang mana nang kada bahasa Arab kira saya bahasa Arab. Sudah nyata-nyata wa qallat saumantah wa man saumasa. Percaya jadi kira baca hadis. Sudah jelas-jelas mulai bahari qallat saumantah wa man saumasa. Mulai bahari sudah saumantah tuh kalah. Ya, cuman pendengaran orang ini kayak bahasa Arab aja. Apalagi aja kayaknya malah gua kan kayak lagu guru kita nama ngaji tadi. Wa qallat janya saumantah wa man saumasa. Saumantah wa man saumasa. Asal percaya artiakannya siapa yang berhati bersih maka akan masuk surga. Percaya aja. Tatipo. Makanya supaya jangan tatipo lagi itu dicek bujur kada itu nah. Allah. Dah dari situ turun, dari Sayyidina Hasan turun ke bawah. Tapi di Indonesia jarang ada. Nah, yang kebanyakan di Indonesia dari jalur Sayyidina Husain di paling banyak. Sebujurnya Sayyidina Husain menurunkan keturunan tuh banyak, tapi anak Sayyidina hidup cuma seikung. Anaknya Sayyidina Husain yang hidup cuma seikung karena tahu umpat di pembantaian di padang Karbala. Saat Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, anak-anaknya pun, bininya pun dibantai semuanya. 70 orang kurang lebih yang mengikuti Sayyidina Husain ke padang Karbala dibantai semuanya kecuali 2 pembantu seikung dengan Imam Ali Zainal Abidin yang selamat karena Imam Ali saat itu garing. Jadi garing di dalam kemah, di dalam tenda, dimasuki oleh bubuhan pengkhianat. Ketika dimasuki, pembantu mengatakan, "Kaitukah seorang kesatria? Masa kakak anak nang garing hendak dibunuh? Nang ini pulang aku nah bibinian, aku lah hendak dibunuh. Gimana harga diri kamu jadi seorang kesatria?" Akhirnya kada jadi bunuh. Keluarnya dibiarkan berdua di hidup. Nah, inang berdua inilah nang membawa kepalanya Sayyidina Husain sampai ke Madinah. Jadi dibawa kepala beliau, dibawa. Itu kepalanya terpisah. Awak dengan kepala Sayyidina Husain terpisah. Kalau kada salah yang menimpas itu Syamir bin Diljawshan. Kalau kada salah namanya. Kalau kada salah Diljawshan itu orang yang menimpas kepala Sayyidina Husain. Parah dia. Pertama ditimpas di belakang Sayyidina Husain. Terus beliau melawan. Ditimpas lagi tangan kirinya, pagat sampai ke tiang sini. Maka Yuhud pakai tangan kanan sini. Pakakak hendak minum ke danau, benganga Sayyidina Husain dipanah oleh musuh. Berikit panah sampai ke tenggorokan. Bisa bayangkan, katulangan dia sakit, paling kena panah. Sayyidina Husain di sini. Tak kena panah. Masih kuat Sayyidina Husain. Masih melawan. Dan di situ beliau melihat tempat beliau di dalam surga, diperlihatkan oleh Allah. Ketika itu beliau bahagia. Saat beliau meninggal seperti itu beliau bahagia. Sakit kada dirasa karena beliau melihat tempat yang nyaman di alam sana. Kita aja yang melihat sakit, tapi Sayyidina Husain kada sakit. Beliau bahagia. Hari di mana syahidnya beliau, di situ hari kebahagiaan bagi beliau. Tapi di satu sisi kemanusiaan, ini hari paling menyedihkan. Nah, makanya Jar Habib Omar bin Hafiz menyikapi hari Asyura itu antara sedih dan bahagia memang harus ada. Kalau terlalu sedih, salah. Ini yang dipakai oleh Syiah. Sedih bila sudah Idul Gadir tuh. Husain, betapa awak Husain. Ada nama nimpas belakang, ada nama mengerukut muha sampai berdarah-darah. Alasan mereka meratap atas sedih wafatnya Sayyidina Husain. Salah kayak itu. Agama ada belajar macam itu. Terlalu himong, terlalu luput juga. Hari Asyura himong aja. Ada kegenangan lagi Sayyidina Husain meninggal luput juga.